Ya, teman-teman, masih di tanggal 20 bulan 10 ya. Ini di hari libur. Mumpung lagi santai ya, teman-teman. Silahkan sembari ngopi. Dan ini bukan ajakan menjual dan membeli seperti biasa. Ini adalah updatean emiten teman-teman yang ada di kolom komentar ya. Adapun saya tidak mampu untuk mempengaruhi ya, teman-teman. Kalau kalian istilahnya punya emitennya, mungkin ini adalah kita sama-sama belajar di sini. Pandangan saya seperti yang nanti akan saya sajikan. Mungkin teman-teman punya analisa lain. Apabila ada kekurangan silahkan ditambahkan. Dan tetap hati-hati kepada komentar-komentar yang menjurus untuk pengajakan ngikutin link-link atau yang lainnya, karena saya tidak ada link apapun teman-teman selain di YouTube ini ya. Adapun kolom komentar sebagai sarana pembelajaran kita. Terus kepada teman-teman yang kolom komentarnya belum dikasih tanda love, berarti udah saya baca, cuman belum saatnya dieksekusi ya. Tapi yang udah dikasih tanda love berarti udah masuk ke tahap mau eksekusi, lagi saya pelajari. Oke teman-teman, kita langsung saja kita lanjutkan. Seperti biasa teman-teman, beli di bawah, jual di atas ya. Emang rumusnya dari dulu, dari zaman pembukaan IHSG, dari zaman pembukaan BIE itu beli di bawah, jual di atas. Dari dulu seperti itu teman-teman. Jangan sampai kalian beli di atas, jual di atas. Karena kenapa? Udah turun di bawah, akhirnya nunggu kejemput ya. Jangan sampai seperti itu. Ruiz. Ada apa dengan Ruiz? Kita lihat dulu posisinya. Ini posisi teman-teman sangat penting ya. Ruiz belum kebuka. Nah, udah kebuka nih ini. Ruiz posisinya sedang ya. Jadi harga wajar berdasarkan Honda Chat itu 196. Nah, ini lagi agak di bawahnya dikit ya. Jadi tidak terlalu murah dan tidak terlalu murah banget. Kalau mau pingin murah di angka 147, murah bangetnya di angka 105. Kita cek dulu ke depannya. 3 tahunan juga lagi agak murah banget untuk 3 tahunan, lagi posisi ke atas. Artinya ini ada kecenderungan ke atas teman-teman, lagi posisi uptrend. Kita lihat 5 tahunan. Siapa tahu ada istilahnya apa ya, peluang lah untuk ke depannya teman-teman ya. Ya teman-teman, ini agak murah banget ya, tapi udah menuju ke atas, lumayan ya. Untuk 10 tahunan coba lihat. Untuk 10 tahunan kita kembali lagi sini dulu teman-teman ya. Ini posisinya teman-teman lihat, MA10 nya masih di atas, artinya lagi downtrend dulu. Nah ini tanda yang sudah saya tandakan ya. Di 188 187 nya kecenderungan dia mau ke atas, cuma tunggu konfirmasi aja. Jangan sampai lewat ini kepala apa nih? Merah bukan ini? Ya, ini merah teman-teman ya, artinya si ekor merah. Hati-hati aja ke si ekor merahnya ya. Di 178-nya, karena kalau tembus 178 kemungkinan bisa jeblos ke bawah ke arah si ekor hijau ya, di antara 167. Nah, jadi kalau dia tidak tembus ya cenderung mantul. Udah beberapa kali ya mantul ya, udah 2 hari ini mantul. Dia tidak mau ngejeblos. Andaikan dia jeblos masih ada ditahan di angka 177 atau 176, kemungkinan dia akan ke atas lagi. Ikutin aja MA10-nya teman-teman ya. Kalau MA10-nya udah mulai di bawah, kemungkinan dia akan ke atas karena sudah ditandain ke 187-nya. Dia akan menuju ke 188 sampai ke angka 196. Target saya cuma sampai 196 aja teman-teman ya. Ini karena harga wajarnya aja udah melewati PR rasio, tapi tidak terlalu jauh dari harga PBP-nya, sekitar harga 200-nya ya teman-teman. Terus smart money sudah mulai masuk, jadi pertanda istilahnya duit-duit pintar udah masuk teman-teman ya. Jadi pan-pan mana aja udah mulai masuk teman-teman. Tinggi juga, lumayan tinggi teman-teman nih. 2 hari ini paling lumayan agak tinggi ya. Terus sebelum waktu tanggal berapa nih? 9 Agustus. 9 Agustus ada kenaikan ya. Ini juga mudah-mudahan sini ada kenaikan setelah ada smart money yang masuk. Bandar lokal akumulasi, coba lihat bandar lokal sementara ini tanggal 18 akumulasi. Kita lihat untuk domestik. Ada PD, NI, SQ, AZ. Kita pilih si PD. Kadang-kadang si PD lah di dalamnya suka ada bandarnya teman-teman ya. Terus si SQ juga di dalamnya suka ada banyak, teman ngambilnya 10, mungkin ini retail ya. Nah, yang disinyalir badar adalah si PD ya di sini teman-teman ya. Walaupun istilahnya retail, cuman di dalamnya suka dipakai ya. Ini si Poren udah masuk tanggal 3 Oktober.
Coba lihat 3 Oktober, cuman dia tidak signifikan ngambilnya teman-teman, hanya sesekali aja. Foreign ada siapa yang ngambil? Foreign masuk cuma 10 lot teman Cece. Ini mengetes doang teman-teman. Ya mungkin mudah-mudahan sih ini lagi diawasi sama si Cece ya, mudah-mudahan ya. Ya teman-teman, hati-hati aja, mungkin ini kan lagi downtrend dulu. Hati-hati 178-nya, kalau dia jeblos bisa ke angka 167. Mudah-mudahan ini dalam posisi 167-nya mantul ya. Nah, secara indikator juga di sini emang lagi posisi agak murah setelah ada kenaikan. Jadi kecenderungan naiknya ada, walaupun ada koreksi wajar, karena sebuah saham itu harus ada koreksi, bisa kesempatan ke harga 241. Kalau kalian mau ngejar berdasarkan PBP ya di 226 gitu ya. Kalau saya tidak menarikkan ke angka situ aja, cuman ke angka 197 196 aja. Ya, teman-teman, seperti itu untuk Ruiz. Lanjut. Ada IRSX ya. Pertanyaannya, mungkinkah tahun ini keluar dari FCA? Apapun bisa terjadi, teman-teman ya. Kita lihat Bandar Lokal. Bandar Lokal ini ada pengambilan, teman-teman ya. Sebentar. Ulang ya, Bandar Lokal ada pengambilan, teman-teman ya, di tanggal 15 Oktober. Coba lihat 15 Oktober untuk domestiknya. Kita lihat domestik. Ada KKCP XAYB, bagus teman-teman ya. Untuk broker yang ngambilnya ini bagus dari tanggal 15 Oktobernya. Nah, ini udah mulai ke atas teman-teman ya. Terus si Bandar Lokal cenderung ngambil sedikit, cuma ngebuang sedikit. Cuman foreign cenderung tidak mengambil. Ya mudah-mudahan aja si Bandar Lokal terus konsisten ngambil ya. Karena ini harus ada niat baik daripada bandarnya. Kalau bandarnya tidak mau niat baik ya apa boleh buat gitu ya. Dari tanggal 1 Oktober di pasar nego tidak ada yang signifikan. Kita lompat ke bulan September. Ada 150.000 lot Becky, tapi tinggal ngambil jutaan. Harusnya ngambil jutaan Agustus. 150 kita dari tanggal 31 Mei terakhir di 31 Mei. Karena di saat itulah terjadi besar-besaran gitu ya pembuangan. Ini ada 150.000 si Becky ngambil, artinya ini tidak terlalu signifikan ya. Di pasar regulernya ada siapa nih yang ngambil? Kita netkan aja. Teman-teman kita udah pada ngambil, mungkin average ya, bisa jadi average, bisa jadi baru ngambil. Cuman di sini ada si YB, ada si MG, ada si YP. YP mungkin disinyalir sebagian ya. Sebagian mungkin dimiliki oleh seorang bandar, cuman sebagian lagi banyakkan retailnya gitu ya. MG mudah-mudahan ya dia sebagai pemasok mungkin dia nantinya ke depannya sebagai pemasok untuk di up emiten ini. Jadi IRSX kemungkinan untuk keluar FC-nya pasti ada aja teman-teman. Saya pikir sih ada. Ketika bandarnya masih ada teman-teman, itunya kan di sini si bandarnya masih jualan teman-teman. Ada pengambilan kemarin sedikit gitu ya. Mudah-mudahan ini sebagai titik awal dia pengambilan ya. Kita akan istilahnya tunggu aja di 50-nya dulu deh. Jadi sebelum keluar FCA, kita lagi nunggu FUTR itu keluar FC-nya di harga berapa ya. Karena udah sebulan ditungguin tidak keluar, kita tunggu di harga. Siapa tahu di hargalah istilahnya si FCA ini keluar. Oke? Lanjut ya untuk RS seperti itu teman-teman ya. Pasti teman-teman kalau ada istilahnya kalau FCA minimal keluar FCA-nya dulu. Ini juga udah ada upaya dari bandar lokalnya untuk mengambil barang. Ada SWAT Sri Wahana. Lihat kondisinya seperti apa SWAT juga dalam posisi FCA teman-teman ya. FCA nih cuman kemarin sempat ngambil dari tanggal berapa nih bandar lokal 27 September ya, 20 September ngambil, ada pembuangan seiring dengan kejatuhannya candlenya, ternyata ada pembuangan dari bandar lokal. Cuman bandar lokal ngambilnya banyak teman-teman, ini baru seperempatnya dia ngeluarin, artinya ini masih banyak barang teman-teman ya. Mereka masih barang dan mereka jualan wajar kalau mereka jualan karena mereka butuh duit untuk nahan sebelah kiri untuk beli lagi. Ini karena ada pengambilan ya mungkin karena ada pengambilan dari bandar lokal ataupun istilahnya si foreign berminat di harga yang sudah disesuaikan sama bandarnya, akhirnya mereka jualan juga gitu kan. Dan sangat dimudahkan jualannya. Coba tanggal 27 September kita cek 27 September ada apa 27 September
untuk domestiknya. MG, BQ, CP nya bagus-bagus, broker bagus semua teman-teman ya. MG, BQ, CP, CC, DR, YU itu bagus semua. Cuman yang paling banyak itu si MG. Yang mudah-mudahan si MG bisa lah gitu mengangkat sebuah emiten yang harga di FCA. Ini PD juga udah keluar, kakak udah keluar. Tapi secara kecenderungan dia mau ngangkat teman-teman. Ini aja udah hampir mau nyentuh ke angka 41. Mudah-mudahan ke dikit lagi ya, menyentuh berapa poin lagi, tinggal 10 poin lagi, cuman dia ke bawahin dulu, mungkin belum siap untuk menerima kenyataan ketika di harga bebas gitu kan. Ya mungkin mereka sedang asik aja jualan di FCA teman-teman, mungkin nanti untuk pembelajaran mereka juga, atau mereka lagi cari celah kenapa mereka lama di FCA ya, karena selama ini yang tanggal 31 Mei itu belum ada yang lepas daripada FCA. Oke teman-teman, istilah gini teman-teman, belum lepas tanggal 31 Mei yang harga dengan 50 di FCA kan. Ada yang udah kena suspend karena FCA di bawah harga 50, tapi dia cenderung bebas. Kenapa? Kayak Sola, Halo gitu kan, mereka udah bebas. Cuman yang khusus untuk di 50 harga udah 6 bulan tidak ada pengangkatan, dia di FCA kan secara dalam, ada yang sampai 10 perak, 9 perak gitu kan. Tapi sekarang belum bangkit lagi. Ada yang coba IATA itu bangkit, cuman dia kebawahin lagi, sekarang lagi nunggu FUTR aja. Oke, kita lihat nih Bandar Lokal udah mulai. Ini ada kesempatan teman-teman untuk ke atas, karena si Bandar Lokal juga udah mulai ngambil terus ngebuang, artinya dia udah mulai jual beli. Nah itu tandanya bagus ya, sebuah emiten kalau ada jual beli dia bagus. MCOL, kita lihat MCOL. MCOL di sini MCOL. Ini koneksinya kurang baik teman-teman ya, punya saya. Wah, 5.000 teman-teman, baru dibahas sama saya ini ya. Baik, kita gunakan candle dulu, arah penurunan dulu teman-teman. Ini gap, kita tandain gap di sini. Ini kan ada gap juga di sini. Kita ada di sini juga ada ekor merah, ekor merah. Nah, saya taruh di sini aja. 5170 ya, 5170. Di sini juga ada gap ya, kemudian bisa ke arah 5260. Nah, ini udah bagus teman-teman. Nah, dia di sini juga ninggalin gap teman-teman nih. Ini ninggalin gap ya. Ini si kepala hijau, kata teman-teman, kepala hijau ini ada gap juga sama ya. Kita taruh di gap sini aja teman-teman, di 5681-nya. Boleh di atas juga bagus, boleh teman-teman ya. Nah, untuk berdasarkan candle dia sudah mengkonfirmasi mau ke arah 5590-nya teman-teman, di arah sini ya, ke arah. Periksa aja teman-teman harganya pasnya berapa dia di si kepala merah ini. Nah, dia kan sekarang lagi posisi di up ke atas, cuma terakhir di gua ke bawah lagi kan, ke 54-nya. Tunggu aja konfirmasi si MA10-nya udah mulai di bawah. Kalau dikasih, karena cenderung di sini ngikutin ya, dia bersembunyi di antara MA10. Nah, itu yang suka membuat kita suka, aduh ini gimana sih gitunya. Kita mengangkat, kalau ini kan udah ketahuan gitu ya, udah ketahuan, udah mulai menjauh. Kalau ini masih mendekat karena masih ngambil dari 5470-nya ya. Nah, mudah-mudahan kemarin kan udah dead cross. Ini sekarang udah mulai lagi mau ke atas. Andai kan kemarin itu di apa dari sini 54, ke atasin, turunin lagi ke bawah. Sebenarnya itu bikin gap teman-teman. Andai kan di sini ke merah, kan saya bikin gap lagi, harus turun lagi gitu kan. Ya mendingan kalau mau diangkat langsung aja dari 5570-nya gitu kan. Karena sudah terkonfirmasi mau ke arah 5594. Kita lihat MCOL seperti apa untuk 1 tahunan aja. Untuk 1 tahunan lagi di harga wajarnya teman-teman, harganya harga tengah-tengah, tidak murah tidak mahal ya, seperti di sinilah gitu harganya untuk 1 tahunan. Kita lihat untuk 3 tahunan dalam posisi agak mahal, jadi udah lepas daripada harga tengahnya. Terus dari 5 tahunan kita lihat agak mahal juga, sama-sama. Jadi teman-teman kalau beli sekarang mungkin agak mahal, tapi lagi ke atas, ingat, tapi lagi ke atas, cenderung agak mahal tapi bikin ke atas, bisa nyampe ke harga 7396 ya, kita untuk 3 tahunan. Nah, bisa ke angka ini ya, 73. Kalau sekarang bisa menyampai ke harga 6 ribuan ya. Untuk sementara mungkin ke harga 6 ribuan saja. Nah, kita akan cek berdasarkan Bandar Lokalnya udah terus akumulasi sementara, tapi diam di antara pucuknya, diam ya. Di sini nih diam deh teman-teman. Jadi dari lagi koreksinya dia diam. Nah, terakhir dia ngambil lagi teman-teman, 2 hari ini ngambil lagi nih. 2 hari ini ngambil. Kita cek yang 2 harinya aja. Jangan yang kelamaannya. Mau sama yang kelamaannya.
Boleh. Kita cek deh untuk domestik ada YU bagus teman-teman. Kita cek dari yang tertingginya 1 2 3. Nah, dari sini aja teman, enggak apa jadi masalah. 26 Agustus. 26 Agustus coba lihat dari hari Senin. Ada YU yang ngambil 4,6 miliar 8,4 ribu, artinya YU bagus ya, akumulasinya bagus. Dia jualan enggak? Sambil akumulasi sambil jualan enggak? YU jualan cuma 1.000, YU ngambil 9.000, artinya betul pengambilan lebih besar daripada pengeluaran. Dan terakhir juga ada pengambilan ya. Foreign bagaimana? Foreign semenjak dia diam saja ternyata dia memperlakukan jualan di harga atas, dia cenderung ke bawah. Ya, cenderung ke bawah. Nah, 2 hari ini ada pengambilan dari foreign. Kita cek 2 hari ini siapa yang ngambil. Tinggal 2 bulan lagi ya menuju Desember ya. Siap-siap window dressing teman-teman tuh. Ada 4 biji. Nggak jadi masalah sih 4 biji. Mungkin dia lagi coba-coba gitu ya. Udah ya, jadi foreign tidak begitu berpengaruh, yang berpengaruh adalah bandar lokalnya ya. Untuk sementara seperti itu teman-teman, kita cek deh target. Ada gap teman-teman di sini ya. Kalau ada gap G5 udah 6.000 cukup bisa teman ya, gapnya udah ketutup. Di sini ada si kepala merah, kita satuin aja sini dah kepala merah sekalian. 6.030 ya. Ini ada gap ya, harus ketutup lah. Ya. Udah ketutup. Belum kan? Nah, belum ketutup ya. Si gapnya belum ketutup ya, teman-teman. Jadi ada kemungkinan bisa ke harga situ ya. Nah, ini juga udah terkonfirmasi dia mau ke arah 5.600 ya, karena ada si kepala merah. Ini juga meninggalkan gap di angka 5681. Ya, mudah-mudahan bisa ke atas ya. Cuman kalau udah jebol antara 5.200 ya akan ke bawah lagi, teman-teman. Coba di sini lihat ada enggak kecenderungannya. Di sini ada nih. Kita harus waspada. Tapi kalau ketika dia uptrend ya jangan memberikan ini, teman, biarin aja ini nanti setelah pembalikan arah. Contohnya ini mau pembalikan arah, nah baru nih gitu. Kalau sekarang kan masih diakumulasi sama foreign, diakumulasi sama bandar lokal, artinya dia berudah akumulasi di harga tertinggi gitu ya. Harga agak tinggi, bukan tertinggi, harga agak tinggi. Karena di sini posisinya sebenarnya tengah-tengah gitu. Harga sekarang itu tengah-tengah, teman, antara mau ke bawah sama ke atas. Tapi CFA-nya masih menunjukkan ke bawah ya. Mudah-mudahan sih ini besok ada kenaikan ke atas lah, karena si barang lokal udah akumulasi. Baik, lanjut BCAP. BCAP teman kita baru ngambil atau bagaimana nih? BCAP MNC. MSI pasti punya istilahnya bandar. Udah kasih tahu ya sebelumnya bahwa yang namanya saham MNC itu punya bandar lah. Istilahnya bandarnya pasti si EP, yang ada lagi paling teman-temannya selain si EP ya segitulah gitu ya. Tanggal 18-nya dia udah mulai ngambil lagi teman-teman ya. Tanggal 18 Oktober kita lihat untuk domestiknya ada PD, GR, RF sama SG. Jadi si PD ini kadang-kadang dipakai sama dia broker lokal teman-teman, broker lokal, cuman suka ditempelin sama yang namanya bandar ya. Mereka punya duit banyak. Baik, ini sudah konfirmasi dia menjadikan ini adalah si candle bullish ya. Seperti biasa candle bullish itu harus ke atas dan dia akan meninggalkan jejak ke bawah lagi. Jadi 58 udah terkonfirmasi mau ke 58, apakah dia pakai candle bullish lagi atau yang lain. Tapi akan lebih baik lagi pakai candle merah aja, jadi diturunin dulu ke bawah untuk ngejemput 58 ya. Mungkin mau di istilahnya ke 50 nggak jadi masalah teman-teman, ke 50 juga, karena emang MSI punya bandar gitu aja ya. Yang namanya bandar ya tidak mungkin dia menggeletakkan begitu aja, karena ini lepas dari FCA nih teman-teman tuh ya, 141 artinya ini. Nah ini baru lepas FCA nih teman-teman ya, lepas FCA nih. Ya, ada satu emiten yang lepas dari FCA yaitu BCAP ya. Bebas tanggal 1 dan 2. Nah, ini udah beri baru BCAP aja yang bebas. Saya baru ingat nih BCAP itu bebas ya. BCAP bebas FCA. Karena dia mau gitu ya. Lihat kemauan dari bandarnya, ngangkatnya sampai benar-benar ngangkat setelah tanggal 1. Tanggal 1-an lah. Maaf. Tanggal 1 dia bebas karena harganya udah mencapai 100 lebih ya. Apakah, nah makanya si FUTR itu apakah harus menyentuh dulu 100 atau 30 hari. Jadi berdasarkan hari dia udah 30 hari. Dia itu
mulainya itu kan dari tanggal 6 Agustus seberapa saat 30.07 30.07 nah 1 bulan 30.07 di sinilah ya, antara sini ya. Nah di sini nih dia bebas, bukan bebas, dia ada up ke harga 51, terus yang sampai sebulan Juli Agustus kan, Agustusnya baru bebas. Setelah kenaikan ada sampai 150 poin. Mungkin kalau di sini berapa poin ya? Kurangin 23 aja, 75 poin berarti. 75 poin naik ke atas sampai lepas daripada 50-nya, 51 sampai tidak ada penurunan lagi, langsung ke harga 133 dengan cara FCA. Selepas itu tanggal 1-nya baru dia lepas dari FCA. Nah, seperti itu teman. Jadi sebenarnya kalau kemau bandarnya ada, makanya saya bilang kalau yang ada bandarnya lepas dari FCA itu sangat mudah kalau bandarnya ingin. Kecuali kalau bandarnya udah nggak mau lah, udah males ke harga normal, lebih balik FCA bisa ngopi-ngopi jualannya gitu kan, seperti itu gitu teman-teman ya. Ini ada kemauan teman-teman dari bandar lokalnya nih, bandar lokal kan ngambil terus. Ini ada pembuangan ketika dia di harga bebas, ada pembuangan dan kecenderung ke 50-kan lagi kan, lebih baik ke 50-kan lagi. Nah, nanti kita lihat reaksi seperti apa karena si bandar Poren ini lagi ke bawah teman-teman. Si bandar Poren lagi ke bawah, lagi ngejual di beberapa hari ini nih, ngejual tuh ya. 4 seminggu ini ngejual lah gitu ya. Nah, untuk bandar lokal dia ngambil teman-teman, bandar lokal ngambil ya, lumayan kan. Nah, mudah-mudahan sih ditahan ya. Ini juga si MA10-nya udah mulai mau masuk ya ke bawah, ke bawahnya. Cuman hati-hati aja area 57-nya, tapi kalau dikasih ke 50 artinya dia mau menutup PR-nya yang gap-gap seperti ini ya. Jangan sampai ke FCA lagi ya. Ya kalau FCA di harga 50 tunggu aja 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak ada transaksi lebih pada 5.000, 5 juta, berarti dia akan masuk FCA lagi. Ini berarti FCA yang kedua. Jadi ada di tragedi tanggal 31 Mei yang lepas daripada FCA adalah Becap lepas daripada FCA setelah harganya lebih daripada 100 dan 1 bulan. Artinya kalau FUTR ingin bebas mungkin harus di angka 100 dulu ya. Karena untuk waktu udah terlewati 1 bulan dari tanggal 10 bulan kemarin September sampai 10 Oktober lihat belum keluar juga. Makanya mungkin harganya harus ke 100 dulu baru bebas. Maka itu tinggal nanti kita jadi tahu nih. Jadi bebasnya itu karena apa? Karena harga sudah benar bebas selama 30 hari berturut-turut dia ke atas, atau kalau dari lepas dari 50 saja harganya belum mencapai 100 belum bebas FUTR ya, contohnya FUTR itu hanya lepas daripada 51nya belum lepas daripada 100-nya, mungkin harus ke 100 dulu mungkin gitu ya. Atau nunggu ke harga ini kali ya, ke harga awal ketika listing ya. Kita harus cek yang dicek lah teman-teman, seperti itu ya. Makanya saya bilang ini peraturannya sangat tidak masuk, tidak tertuang dalam sebuah tulisan gitu. Bagaimana dia lepas daripada harga 50 habis dari 50 ke bawah FCA, lepas daripada FCA-nya ke 51-nya itu sampai harga berapa ataupun waktu berapa. Kalau 1 bulan berarti kan harusnya FUTR udah lepas dong 1 bulan kan, dari tanggal 9 ke tanggal 9 September ke tanggal 9 Oktober kan, malah sekarang udah lebih kan, udah sekitar lebih 7 harian ya, tapi belum bebas juga. Atau harus nunggu dulu harga ke 100 selama 1 bulan berturut-turut dia baru bebas. Contohnya Becap ini sebulan ini langsung menuju ke harga 100 lebih, langsung bebas dari FCA ya, mungkin seperti itu. Jadi untuk Becap ini lagi dibuang sama asing, tapi lagi diakumulasi lagi sama bandar lokal, karena ini yang menguasain adalah bandar lokal ya teman-teman ya. Karena berupaya untuk naikin itu bandar lokal. Nah, ada asing itu ngambil dari harga tertingginya, bukan harga tertinggi, lagi koreksi diambil sama asing. Nah, terus dia ngambil lagi, ternyata ada kenaikan sedikit, baru dia buangan. Di sini asing ngambil. Jadi yang berperan penting ini adalah sebenarnya itu bandar Poren, bandar lokal teman, terutama emang ini kerjasama antara CEP dan yang lainnya gitu ya. Oke, untuk Becap seperti itu teman-teman ya. Mari kita langsung hitung ke Mari. Mahakarayo Integra udah bangkit daripada harga 50 kemarin sampai tertingginya di angka 74 dengan shadow. Ada gap ya di angka 51, biasanya suka nutup gap lagi teman, jadi hati-hati aja ke 51-nya. Terus ini bagaimana kondisinya sekarang,
mungkin kalau mau ke 68 gitu, di sini kepala merahnya udah nongol. Nah, ini kalau udah tinggi begini teman-teman gunakan akal sehat kalian untuk scalping aja. Jadi kalau istilahnya seperti ini scalping aja teman-teman. Alasannya apa? Ada si Bandar Poren masuk teman-teman ya. Poren masuk, siapa namanya, si Aka sama si Cece. Yang mudah-mudahan si Aka sama si Cece inilah yang akan menggunakan haknya untuk scalpingan, karena si Cece beli 5,7 jual 4,3, artinya ada sisa setengah sedikit lagi. Aka beli 12 jual 9, artinya si Aka masih ada posisi untuk di area sini teman-teman ya. Si Aka ini udah masih punya barang 11.000 lagi. Kita lihat Poren cenderung dia keluar ya 3 hari ini. Maaf, bandar lokal 3 hari ini keluar. Siapa yang keluar? Ada PD, TP, NI. CP udah masuk, teman-teman kita udah masuk, YB udah masuk, teman kita udah masuk. Sebagian mungkin di CC juga banyak yang masuk teman-teman kita. Jadi kalau udah seperti ini teman-teman, lebih baik teman-teman scalpingan aja, itu akan lebih baik. Tapi ingat ada tapinya, kalau teman-teman percaya dengan emiten ini masih murah teman-teman, bisa ke angka 90 ya, ke angka 90, bisa jadi ke 90 karena udah ada konfirmasi dia mau ke atas ya, ke angka 68. Jadi mungkin ke harga wajarnya di 90-an ya. Kita cek and recheck di bulan Oktober tahun 2023. Nah teman-teman, udah banyak sekali target. Di 85 ada, di 107 108 ada, yang paling tinggi di 3136 ya. 136 di mana? Ini melebihi target ini kalau kalian mau dan sabar gitu kan. Karena sebuah emiten itu ketika udah sampai gocap ya, kadang-kadang ada yang ditudurkan lagi, ada yang enggak. Cuman setelah dikonfirmasi ternyata si Bandar Poren lah yang ngambil, ya mudah-mudahan ini bisa ke atas gitu ya. Gunakanlah scalpingan aja teman-teman, karena udah terkonfirmasi mau ke 51 dengan adanya the gap ini ya. Kecuali kalau nanti pas 51-nya si bandar lokal ngambil lagi, karena yang maaf harga ini kembali bandar lokal. Kalau dia jualan ya wajar lah, dia yang ngambil inisiatif untuk ke atasin terus jualan di harga atas, ya sangat wajar sekali gitu. Makanya kecuali kalau besok si bandar lokal, si PD, si TP atau si NI atau si DX atau si SI ngambil lagi di harga tingginya, mungkin ini bisa ke atasin gitu teman-teman ya. Cuman catatan dari saya, si AK masuk jual sedikit, tapi CC masuk udah jual banyak. Kalau si CC tinggal sisanya, kalau si AK masih mau jualan. Ya mudah-mudahan bisa jualan lah ya. Soalnya ini juga meninggalkan di 62 lah, 62 jeblos berarti harus ke bawah. Cuman ini MA10, selama dia masih di MA10 teman-teman gak kemana-mana, dia cenderung ke atas. Tapi kalau lewati MA10 ini walaupun agak jauh ya biasa aja kan, bisa aja ngangkat aja ke atas bisa, apalagi ke bawah gitu nurunin. Tapi mudah-mudahan si AK ini adalah penjual yang baik ya, bisa di atas. AK CC itu biasanya penjual baik teman-teman ya. Dia beli di bawah, jual di atas biasanya. Kecuali kalau hajaran dari bandar lokalnya masif ya, mungkin mereka juga akan berpikir ulang untuk cepat-cepat keluar. Lanjut ada MPXL. MPXL betul ya. MPXL mah jadi sering dibahas ya. Apa jarang? Ini baru keluar dari kuncupnya nih. Harga termurahnya sudah mau ditembus, tapi sekarang lagi kuncup ya. Nih teman-teman, ini harga terbawahnya teman-teman. MPX belum dibahas ya ternyata ya. Ini juga harga terbawahnya di 94 sama 83, hati-hati aja area sini. Kecuali kalau dia mengambil berdasarkan dia gini lagi ya, candle bullish lagi, dia mungkin akan tertutup. Kalau ini sudah terkonfirmasi, kalau dia tidak ada apa-apa, dia terkonfirmasi mau ke arah bawah. Coba teman-teman perhatikan si kepala merahnya ini udah tertembus. Terus di sini ada si kepala merah teman-teman. Ya, ini target di 123. Udah nggak usah lama ke atas dulu. Kita targetkan dulu ke 123 aja. Itu tuh si target sama tanggal berapa sekarang? 20 ya. 20 10 2024. Siapa tahu ketembusnya 2025, maka saya pakai tahun ya. Ini juga udah mulai kuncup, tinggal tunggu aja konfirmasi MA10-nya di bawah candle. Ini masih angkanya saja yang di bawah candle ya. Ini juga mau ke arah sini juga bisa teman-teman ya. Mungkin ke arah yang lebih panjang lagi juga bisa, mungkin sih ke arah tahun 2024 bulan Mei, bisa jadi ke arah situ teman-teman. Terus bandarnya bagaimana? Bandar Poren cenderung sekarang ngambil sedikit teman-teman, sedikit ngambil ya.
berapa nih, 18 jutaan ya. Kita cek poren siapa yang ngambil, mudah-mudahan Cece ngambil nih. Mana poren? Ya, poren ngambil, siapa yang ngambil? Cece, betul teman-teman, cuma 1.800. Dia tidak jualan, artinya ngambil bulat mungkin untuk nitip sendal gitu ya. Siapa tuh sendalnya ketinggalan gitu ya. Nah, karena Cece udah masuk, Smart Money juga udah masuk nih. Yang sini gagal, Smart Money gagal masuk, cuma dia masih ngambil, cenderung tidak terlalu jualan pasif. Akhirnya dia 3 hari ini ngambil lagi nih. Mudah-mudahan si MPXL ini di up ya. Saya pikir sih bisa lah gitu di up ya, MPXL ini ya. Karena targetnya di 126 aja lah gitu ya. Catatannya ya karena bandar poin ngambil, walaupun bandar lokal bandar lokal ngambil juga teman-teman ya. Lokal juga ngambil nih, ada ngambil. Walaupun banyaknya teman-teman kita, tapi sudah terdeteksi ada si DR yang ngambil ya, DR kakak juga OD. Kalau DR sih lumayan teman-teman ya. Jadi bandar lokal, bandar poren gak ngambil teman-teman ya. Walaupun sedikit-sedikit tapi dia ada keinginan untuk ngambil teman-teman ya. Cuma kecenderungannya bandar lokal emang ngejual sedikit-dikit ya, beda dengan poren cenderung untuk ngejual banyak. Cuman sekarang ada kuncupnya untuk ngambil. Yang mudah-mudahan tidak sampai downtrend lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan tertahan di angka 194 kalau enggak di 83-nya. Jadi ya kalau ke 83-nya bagus lagi berarti ya. Ini adalah posisi murah banget teman-teman ya. Posisi murah banget MPIX tuh ya. 3 tahun ataupun 1 tahun masih murah. Oke teman-teman, seperti itu untuk MPX. Kita tunggu aja dia lepas dari 123-nya. Kalau 123 kejemput, kita akan cari lagi target berikutnya. Kecuali kalau dia ada penurunan, kita akan cek lagi Smart Money yang masuk apa keluar atau tidak, atau enggak sama si bandar lokal atau poren masih masuk atau masih keluar juga gitu ya. Baik, ada SMLE. Wis, udah tinggi SMLE ini teman-teman nih. Ini teman-teman, SMLE ini udah beli dari bawah atau baru mau beli ya. Kalau baru mau beli jangan. Kenapa jangan? Tunggu koreksi. Walaupun ini dalam keadaan dari murah banget ke angka hampir sedikit murah gitu ya. Yang murah banget, ini murah lagi posisi murah aja ya. Cuman tunggu koreksi aja teman-teman. Kalau mau tunggu koreksi aja biar agak murah dikit gitu ya. Ini target-target udah terpenuhi ya di SMS 97. Ini hati-hati aja teman-teman, mungkin dia mau ke area 94-nya. Kalau 94 jeblos akhirnya dia mau ke bawah. Tapi kalau yang punya di bawah, terusin aja. Ingat, terusin aja karena targetnya bisa ke angka 182. Ini kalau yang punya di bawah nih, terusin aja. Ini juga udah ngasih tanda mau ke atas. Nih, ya. MA10-nya masih di bawah candle. Artinya lagi uptrend, ya. Udah MA20 udah makin menjauh. Bandar lokal juga udah ngambil, poren juga masih di dalam terus ngambil. Artinya ini kecenderungan ke atasnya ada. Cuman kalau yang baru ngambil, hati-hati gitu. Ini kan harganya udah mulai tinggi, mendingan nunggu koreksi aja. Kalau kalian mau ngambil, ini teman-teman, kalau ngambil harga tertinggi, wah ini udah tinggi, cuman posisi 1 tahunannya masih di bawah. Wah, punya kesempatan ke harga 178. Ngambilnya bertahap. Contohnya kan kalau di sini udah agak tinggi, oke lah kita hitung berapa persen nih. 124%. Udah kan. Tunggu koreksi. Bisa koreksi bisa ke angka 95 ataupun ke angka sini teman-teman. Kudu koreksi dulu ya. Kita tunggu MA10-nya itu kan kalau koreksi ke bawah dulu, set ke bawah. Nanti ngambilnya setelah MA10 ada di bawah lagi. Tapi dalam kondisi koreksi ya. Itu akan lebih baik lagi. Kalau dari yang udah di bawah mah udah terusin aja teman-teman. Ini juga bisa menuju ke 185 atau enggak ke arah 294 gitu ya. Kita cek di belakang. Tapi sementara ini bandar lokal udah ngambil teman-teman ya. Bandar lokal ngambil lagi, si MG bagus ya, CC bagus. Karena CC bagus sekarang teman-teman. AT juga bagus, tapi bandar poren lihat nih ngambilnya luar biasa. Ini dari tanggal 20 September tuh, bayangin aja 27 September teman-teman ya. Mereka ngambilnya secara pelan sekarang lagi di bawah. Hari ini mereka punya barang di bawah teman-teman ya. Jadi mau jualan di harga berapa aja dibebas. Ada KK, ada CP untuk poren teman-teman. Bagus berarti ya. Ada KK, ada CP, ada BK. Yang paling besar itu si KK. Tuh kalau KK akumulasi berarti kalau porennya bagus teman-teman ya. Silahkan teman-teman untuk
memperkirakan nanti take profitnya di harga berapa terserah teman-teman itu mah ya. Tapi selama MA10-nya belum keputus, teman-teman udah lanjutin aja ini ya. Malahan dia kalau koreksi tunggu dulu teman-teman si Bandar Foren atau lokalnya jualan atau enggak. Kalau dia jualannya sedikit, itu berarti mau koreksi aja biar nggak terlalu dia tidak dicurigai sama si BI ya, BI gitu ya. Kalau ini kan cenderungnya naik turun, naik ini bagus teman. Makanya ini harus ada koreksi ketika udah naik seperti ini, berapa persen naik ini. Dari semenjak ini aja sininya ya, berapa persen? 30-47% berarti masih ada kesempatan 70% ke angka anggap aja ke sini ya, ke angka 148 ya. Ke angka berapa 148? 140-an dah. Ya, nanti setelah 70% dia koleksi lagi mungkin koreksi lagi gitu ya ke angka koreksi biasanya 30% sampai 40%, paling kecil 20% gitu koreksinya. Nah, tunggu aja di situ teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk SMLE lanjutin aja yang lagi di bawah, lanjutin aja karena ini belum ada perpotongan. Terus si bandar lokal, maaf si Foren juga masih terus akumulasi nih ya, terlihat jelas. Cuma bandar lokal hari ini itu di harga tingginya ngambil. Ya di harga tinggi sekarang kan, kalau harga tinggi di sini ya. Harga tinggi sekarang itu ngambil. Jadi ini masih ada kesempatan ke angka 176-nya teman-teman ya. Cuman catatannya kalau dia koreksi kalau ada koreksi terus masih di atas, tidak diiringi dengan pembuangan Foren ataupun bandar lokal, artinya dia koreksi sementara agar tidak kena ultimatum daripada BEI ya. Nanti dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas yang lebih tinggi, mungkin bisa nembus ke 176. Ini juga sudah terkonfirmasi si kepala merahnya udah nongol teman-teman ya. Oke, kita lihat target. Oh, target udah ada teman-teman. Nih, target udah ada, udah di apa namanya? Udah di saya gariskan, tinggal nunggu aja nongolnya dari atas nih, juga nongol dari atas dikit-dikit tuh. Targetnya juga ada tuh. Target 2 tuh. Udah kelihatan kan target 2 kan? Ya, target 2 aja udah kelihatan. Oke, teman-teman, untuk SML seperti itu ya. Lanjut, ada Pico. Pico target sudah tercapai semua sama shadow aja. Dan ini udah ada si kepala kembar, hati-hati. Walaupun MA10-nya masih di bawah candle, tapi hati-hati aja. Karena si bandar Foren sama si lokal udah jualan, tunggu dia koreksi, andaikan tadi bikin gap aja di atas gitu, si candle merah terus ke bawahnya, nah itu tempat tanda mau ke atas. Kalau sekarang kan udah si kepala kembar teman-teman, hati-hati kalau si kepala kembar. Kalau dia ke bawah teman-teman non koreksi, ada pungutan lagi daripada bandar lokal ataupun Foren, kemungkinan dia mau standby di arasnya sideway atas, lagi pengumpulan mau ke atas lagi ya. Kalau dia istilahnya turun terus ke bawah dan melewati MA10-nya, kemungkinan dia mau downtrend. Makanya saya kasih tanda aja di sini teman-teman ya, di si ekor merahnya nih. Ekor merah terlewati artinya mau downtrend ya. Ini aman ya, aman, cenderung aman sebenarnya ini teman-teman ya. Nah, ini ada si kepala merah, mungkin akan ada turunan sebentar, mungkin gitu. Tapi ada di sisi lain ada juga ketika si kepala kembar gini, ada yang langsung ke atas gitu kan. Ada kasusnya seperti itu ketika lagi uptrend. Cuman saya pikir kalau dia ke bawah akan lebih baik, saya bilang gitu. Asal jangan jeblos MA10-nya. Kalau MA10 jeblos ya biasanya ke bawah lagi gitu ya. Tunggu aja sampai dia putar balik lagi ya. Seperti biasa belinya di MA10 di atas ya. Karena apa? Karena berdasarkan Punda Chart dalam posisi lagi mahal teman-teman, lagi jenuh beli ya. Kita lihat 3 tahunan lagi posisi murah. Artinya begini teman-teman, kenapa di 1 tahunan mahal? Karena udah mencapai titik termahalnya selama 1 tahun. Artinya lagi mahal sekarang kan, berarti harus nunggu koreksi untuk melanjutkan kenaikan yang lebih baik lagi. Nah, ini kan step 1, step 2. Nah, ini kalau dia koreksi jadi step 3. Ini step kecil nih. 1 2 3. Nah, ini 4. Nah, dia ada koreksi dikit lagi, artinya akan melanjutkan kenaikan. Karena si bandar Foren udah akumulasi lagi teman-teman nih, bandar Foren ya, keren banget ya. Dari tanggal 15 Oktober si Foren. Ada si AK bukan sini. Ntar dulu, kadang-kadang suka salah. Si AK teman-teman, si AI. AK juga ngambil cuma 2,4 ribu, cuma lumayan gitu ya. Terlihat jelas di sini jualan. Sedikit domestiknya siapa?
Domestik ini ada pengambilan teman-teman 2 hari, ngebuang sehari, berarti tanggal 16-nya. Tanggal 16-nya menyisakan siapa? Ada si NI, ada si AZ, ada si IP, ada si kakak lumayan, tapi si NI ini yang paling banyak teman-teman ya. CP EP keluar ya, bagus lah dia keluar di harga tertinggi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau secara juga jangka pendek ini udah kemahalan ya. Tapi kalau kalian pingin lah katanya saya simpan lah sampai ke harga 200-an, mungkin bisa aja seperti itu, tinggal berapa poin lagi kan ke 273-nya. Tapi harus ada koreksi dulu. Kalau ada koreksi lebih baik lagi teman-teman. Ini lebih baik lagi ada koreksi untuk melanjutkan kenaikan ke atas. Ini target sebenarnya udah terpenuhi ya. Jadi ke atasnya mah sunnah berarti saya ya. Cuman ini teman-teman Poren udah ngambil lagi, artinya Poren juga setelah dia tidak mengambil, artinya Poren mau ikut jualan di harga atasnya ya. Ya, oke teman-teman. Jadi yang kemarin naikin yang tinggi itu adalah Poren teman-teman. Set nih. Poren yang tertinggi ya. Terus disusul dengan bandar lokal, tapi bandar lokal kejualannya. Jadi kalau dia koreksi dan Poren masih menguat berarti mau ke atas. Oke. Lanjut. Kita ada agro. Bank Raya. Sempat manggung Covid nih agro nih. Sekarang aja ya, sekarang udah mau manggung lagi ya. Wis. Baik teman-teman, untuk agro di tanggal 01 bulan 10 targetnya kita tetapkan ya di si kepala merah. Ini udah mulai ke atas dan si kepala merah ini udah tertembus. Kita hapus deal ya. Ting. Ini lihat Poren dari mulai tanggal 8 Oktober dia mulai akumulasi terus. Sembari akumulasi sembari markup harga. Lihat untuk Poren, siapa yang Poren? CC dong. ZP, AKBK, CC udah masuk ya tapi tidak memimpin. ZP lah yang memimpin sama si AK. Bagus ya. Ini lihat bagus banget ya. Kalau ada seperti itu biarin aja teman-teman, biarin aja. Ini untuk penurunannya aja. Kalau dia lagi uptrendnya biarin aja. Target ke angka 299 ya, 299 tertembus. Kita lihat di sini. Agro Bank Raya Indonesia. Kita lihat posisinya dulu teman-teman ya. Untuk 1 tahunan. Untuk 1 tahunan agak sedikit mahal teman-teman, agak sedikit mahal. Jadi untuk jangka pendeknya bisa sampai ke angka 335 ya. Tapi kalau jangka panjang teman-teman dalam posisi murah banget. Kalian simpan nanti mungkin 1 tahun sampai 3 tahun, kemungkinan ke atas ada teman-teman. Dalam posisi sekarang murah. Jadi kalau kalian cenderung istilahnya swing pendek ya, sekarang bisa menuju ke angka 332 gitu ya. Karena sekarang lagi 1 2 3 udah 3 step ya. Step tangganya udah mulai kebentuk 1 2 3 step ya. Mudah-mudahan bisa ke atas. Tembus 300, kemudian bisa ke atas ke arah mana? Ke 300 sini ya. Nah, bisa ke arah nih sini ya. Kita lihat di sini ada tanda-tanda ke 305-nya enggak? Sedikit amat 305 ya. Kita lihat di sini. Di sini enggak ada. Di sini tidak ada celah, teman-teman. Saya tidak menemukan celah di sini. Nah, di sini ada celah, teman-teman. Di angka 348. Ya, artinya ada 8 poin ke atas lagi. Kalau masih ini udah masih ketemu juga, kita akan cari lagi teman-teman di target berikutnya. Tapi secara kepala merah candle dia akan menuju ke arah 348. Ini ke sini dulu dah, gitu dikit lagi ya kecapai ya. Mudah-mudahan tercapai ya di 300-nya ya. Ini juga ya ini meninggalkan gap ya, teman. Jadi kalau dia ada cenderung turun ke bawah ke area sini contohnya gitu ya, ke area sini nggak usah khawatir teman-teman, dia akan apalagi gap dikit aja si kepala merah terus ke bawahin udah pick itu mau ke atas. Kecuali kalau dia dibikin si kepala kembar ya, mungkin itu harus berpikir dulu. Nah ini si bandar lokal juga udah ngambil. Jadi selain si bandar Poren, bandar lokal juga ngambil tanggal 18-nya. Coba lihat si bandar Poren lokalnya ada si SQ HD bagus teman-teman, YB juga bagus ya. SQ HD YB itu bagus teman-teman untuk ngebandarin sebuah emiten. Lanjut, film ini posisi dulu deh. Wis lagi bagus ke atas teman-teman film. Kita cek dulu dah. Cek posisi teman-teman. Saya pernah ngincer di harga 2000 teman-teman si film ini ya. Nah, udah 1 tahunan lagi murah teman-teman.
tapi tidak murah banget ada di 2400, tapi sekarang lagi mau ke atas. Mungkin ini mau dijaga di arah 2-3 ribuan ya. Ini juga udah mulai ke atas. Si Poren terus ngambil teman-teman, si Poren terus, kalau bid dan opernya tipis deh ini kalau nggak salah deh. Jadi dia sampai bisa ke atas juga bid dan opernya. Kalau kita lihat dulu deh, kita lihat dulu bid dan opernya. Oh sekarang udah bagus teman-teman, biasa bid dan opernya tipis. Nah, sekarang udah bagus, berarti ini lagi bagus teman-teman posisinya ya. Bid dan opernya bagus teman-teman ini. Dulu itu sempat tipis tuh ini. Mungkin ya karena lagi pada santai kalau jadi tipis. Jadi untuk film ini teman-teman dalam posisi untuk 1 tahunan murah teman-teman, murah aja kalau dia paling ke angka 2400 gitu ya. Dalam 3 tahunan coba lihat agak murah, cuman dia udah bikin step 1, step 2, step 3 ya, mungkin ini step 4 buat ke atasnya apabila ada kenaikan ya. Karena udah jeblos 1, bottomnya jeblos ya, ada sini jeblos jeblos ya. Tapi bandar lokal lagi ngebuang teman-teman, ini sangat bandar lokal yang ngebuang banget ya. Tapi Poren ngambil, tuh lihat ngambilnya sampai atas. Malahan target saya itu ke angka 5.000 lagi teman-teman, 5.000 lagi sama ke angka 5.600. Ini lagi bagus teman-teman. Kondisinya yang saya gariskan nih udah hampir ketembus ya. Udah ketembus aja udah fix ini mau ke atas ya. Karena kemauan dari bandar Poren. Kalau bandar lokal istilahnya ngedukung ya bisa ke atas teman-teman. Walaupun istilahnya sekarang dalam posisi dia di bawah, coba lagi mau menuju ke atas, dia juga lagi murah teman-teman. Istilahnya teman-teman kalau ngambil sekarang ya ke bawah paling ke 2400 gitu ya. Ya bisa average di 2400, nanti setelah candle seperti ini keluar lagi. Nah contoh kalau mau ngambil teman-teman ya ini saatnya ngambil contoh gitu ya. MA10 kalau di bawah ngambil, biarkan dia mau menuju ke atas silahkan. Andaikan dia turun lagi, contohnya sampai ke MA sampai ke 2400, kan kalian pasti istilahnya ini kan udah di bawah, udah murah, posisi kan udah murah nih selama 1 tahunan ya. Terus dia dibawa ke bawah lagi kan, ke arah 2400-nya, ke arah sini nih ya contohnya. Nanti teman-teman mau ngambil lagi untuk average seperti ini lagi. Jadi ketika dia turun ke bawah, CMA 10-nya kan di atas nih. Contohnya kalau ke bawah ya. Tunggu sampai CMA 10-nya di bawah. Nah, itu average seperti itu, teman. Jadi jangan dari harga tapi dari MA. Otomatis kan teman-teman si harga pasti di tengah-tengah. Contoh, ke teman-teman kan ngambil di sini. Harga di sini nih ya. Ngambil di RSI contoh kalau ke bawah gitu ya. Berarti kan teman-teman udah harga di tengah. Nah, jadi lebih murah daripada harga awal, agak mahal dikit dari harga bawahnya. Nah, contohnya dia dibawa ke bawah lagi, ikutin aja EMA 10-nya lagi. Artinya nanti kan punya average di harga yang ke waktu di sini tuh harganya. Jadi kan lebih murah, teman-teman, ya. Nah, itu cara average-nya, jangan dari angka, tapi average itu dari MA aja, itu akan lebih baik dan kalian punya strategi kalau begitu. Kalau dia ke bawah, saya ngambil di MA 10-nya aja. Kalau dia ke atas ya udah biarin aja ke atas, teman-teman ya. Kalau udah untung ya take profit aja gitu ya. Nggak usah nunggu sampai kapan. Ya ini sudah mau terkonfirmasi teman-teman mau ke atas. Ini sangat bagus, sangat keren untuk si bandarnya ya, teman-teman. Lihat teman-teman nih. Dia semuanya ngebentuk si kepala kembar. 1 kepala kembar, 2 kepala kembar. Sampai di sini kepala kembar semua, teman-teman. Sini juga cuman ini terdetak kepala kembar tinggi ini. Nah, dia punya celah di antara ini, teman-teman. Kita gedein dikit deh. Kepala kembar juga loh, kepala kembar juga. Ini kepala kembar semua, teman-teman. Keren juga ini sih namanya. Jadi dia tidak memberikan celah untuk istilahnya untuk bisa dideteksi. Cuma di sini doang dia punya celah ya. Mungkin mau ditutup gitu. Makanya ini mau ditutup apa mau ke bawahin nih gitu kan. Kalau mau ke bawahin ya bagus lah gitu ya. Dia mungkin ke arah supportnya. Support terkuat paling dalam itu 2400. Ya, mudah-mudahan sih ini saya pikir ya dia mau ke atas dulu ya, karena si Bandar Poren ngambil terus. Andaikan saya bilang dia hanya menutup ini aja. Andaikan nih ya. Kan ini udah keluar lagi nih si candle kembar ini, si kepala kembar ini. Biasanya kan kalau kepala kembar mau ke bawah biasanya. Andaikan teman-teman saya bilang ngambil sekarang terus dia turun lagi, nanti ngambilnya seperti ini lagi, MA 10 lagi ya.
Andaikan ini soalnya udah murah banget teman-teman, udah murah. Tapi tidak terlalu banget, tapi udah murah ya. Untuk 3 tahunan coba lihat. Sedikit agak murah karena saya cenderung dia ke atas. Agak murah dikit ya. Jadi untuk 1 tahunan ini lagi murah ya. Oke teman-teman, mungkin bisa dipahamin dan catatan dari saya, Poren ngambil terus, Banar lokal ngebuang, diambil sama Poren ya. Hijaunya banget hijau, sedikit pembuangan, banyak pengambilan tapi cenderung ke atas. Lanjut. Ada Pico. Pico udah teman-teman, Pico udah. WG deh, WG. Kita WG ini. Tinggal WG ya, WG. Ya, WG dalam posisi dibuang sama Banar lokal, diambil sama Poren ya. Nih. Buang, ngambil. Cuma cenderung kemarin 2 hari ini dia diam. Diam dalam artian dia tidak mengambilkan sikap, hanya sikap sedikit aja ya untuk Porennya 196 ya, silakan mengambil. Cuman secara keseluruhan si Banar Poren itu ngambil terus teman-teman. Artinya ini lagi dikuasain sama Banar Poren ya. Sekarang lagi di atas teman-teman, udah konfirmasi dari si candle kepala merahnya kemarin waktu dijelasin ya, dia akan ke atas. Nah ini juga lagi mau menembus 90. Ini si kepala merah udah nongol, artinya si kepala merah ini menandakan dia akan ke atas. Tinggal ngedobrak yang di 88-nya. 88 kedobrak langsung ke sini, langsung cus ke atas. Ada konfirmasi untuk istilahnya turunin tensi sebentar, bisa menuju ke 108 teman-teman ya. Biarkan si Banar lokal ngejual ke Poren. Ini lihat, kalau Banar lokal ngejual, Banar lokal yang ngambil. Ini Banar lokal ngejual sedikit, nah, dia ngambil juga sedikit. Artinya ini lagi ditukar, nanti ke depannya ya akan kebalik teman-teman. Si Banar Poren yang akan ngejual ke Banar lokal, mungkin bisa di atasnya karena sekarang si Banar lokal lagi butuh duit gitu kan. Nanti mungkin kebalikan, saya mau take profit. Istilahnya kalau Poren kan buat hiburan gitu ya. Saya mau hiburan nih November Desember, sini beli gitu kan. Target tanggal 16 bulan 8 belum tersentuh ya, di 108. Malahan saya optimis WG itu ke arah, kita lihat, ke arah 154 teman-teman nih ya. Alasannya apa? Belum ketemu nih alasannya. Kita lihat di sini WG, kita WG ya. Kita cari alasan dulu teman-teman. Paling si kepala merah, kalau enggak gap saya itu ya. Kita target menggunakan gap aja teman-teman, 195. Ini agak sedikit. Nah, lihat untuk 3 tahunan dia murah teman-teman, seperti film kan. Film. Cuma kalau film dalam 1 tahunan murah, dalam 3 tahunan agak murah gitu ya. Tapi kalau WG dalam 1 tahunan ini dalam kondisi agak mahal teman-teman. Jadi kalau 1 tahunan nih, tapi untuk 3 tahunan lagi murah. Nah, terserah teman-teman. Kalau kalian suka dengan MPT-nya, contoh kalian ngambil sekarang, dia turun, karena kalian itu ngambil jangan pakai full dompet, setengah-setengah aja dulu, 20, 30, 50. Kalau enggak bagi 3 aja, 30, 30, 40 bisa gitu. Yang penting jangan semuanya. Andaikan dia naik, biarin aja naik. 3 kita tunggu koreksi lagi, dikasih kok koreksi teman-teman ya. Setiap emiten itu pasti dikasih untuk koreksi. Tanggal berapa ini? 150-nya. Malah kemana-mana saya ngobrol ya, 150. Nah, ada sini tahun berapa ini? Tahun 2022. Berarti Covid ya. Ini korban Covid nih. Covid tinggi banget nih harga. Nah, ini ada nih. Ada di tahun 2023. Ada si kepala merah teman-teman ya. Ke 150 ada si kepala merah. Saya pikir sih ke sini teman-teman. Selanjutnya kalau dia naik lagi, kita akan cari lagi, bisa jadi di area nih. Mana nih? nih juga ada. Nah, ini aja nih yang nongol dikit. 176. Bisa ke situ ya. Bisa jadi ke situ teman-teman. Ya, seperti teman-teman. Jadi untuk WG
dalam posisi dia kalau sekarang agak mahal teman-teman, sekarang agak mahal, cuman untuk jangka agak panjangnya dikit dia dalam posisi murah, mau menuju ke angka 119 gitu ya. Nah ini istilahnya teman-teman, ini lagi dalam kondisi diambil sama foreign, dijual sama bandar lokal. Nanti kedepannya bisa jadi si bandar lokal lah nanti yang ngambil dari foreign ya. Kita lihat nih bandar lokalnya siapa yang ngambil. Ada CC yang ngebuang YP ya, CC juga ngambil. Mau cek nih dari sini sedikit ya. 4 Oktober deh. 4 Oktober untuk foreign ya. Foreign CC teman-teman, seperti tahu sendiri yang suka saya bilang-bilang, bukan saya mempromosikan CC foreign. Cuma CC foreign ada cenderung dia ngambilnya suka bagus ngambil di bawah, jual di atas. Sekarang dia lagi ngambil posisi di atas untuk jual, untuk sideways atas untuk ngejual ke bawah, mau jual ke bawah untuk menjual ke atas. Lihat CC ngambil 61 jual 26, sisa berapa? Sisa 35 ya, lumayan ya. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman ini kalau koreksinya mungkin bisa ke arah berapa ini, ke arah sinilah koreksi gitu ya. Tapi udah cenderung udah bagus teman-teman nih. Saya pikir langsunglah bisa ke atas lah ya, karena EMA 10-nya udah mulai di bawah teman-teman, udah mau golden cross juga. Positif thinking aja teman untuk WG ya, karena ke atasnya bisa lah, untuk ke atas ya. Apalagi yang ngambil foreign, saya yakin sih kalau foreign biasanya ya begitulah, foreign itu ngambil gitu, sampai naikin sampai ngambil, nanti yang ngebelinya itu bandar lokal sama teman-teman kita ketika udah tinggi. Oke seperti itu teman-teman. Untuk kali ini kita akan bahas lagi nanti mungkin setelah video ini akan kita bahas lagi, ada Goto, ada apa lagi tuh, BCIC ya, Goto, Power, PSAB dan lain-lain ya, sama Akro kita akan bahas ya. Ciao ya.